misalnya 1 juta, terus dikembalikan 1 juta sekian gitu misalnya, itu langsung divonis sebagai riba. Padahal ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Ruang Santri, alhamdulillah kali ini channel kita Ruang Santri kedatangan seorang penulis muda berbakat, cerdas, dan lagi setia. Alhamdulillah tulisannya yaitu kitab atau buku Risalatus Shoghiroh yang akan kita bahas, kita kulik isinya apa saja. Baik, tamu kita yaitu Mas Ragil Mustafa atau biasa dipanggil Mas Ragil. Mas Ragil ya. Asli dari mana Mas? Dari Banyumas kan? Asli dari Banyumas. Tinggal sekarang di Cilegon. Cilegon. Kita tanya dulu perjalanan pendidikannya atau kenapa sekarang tinggalnya di Cilegon. Kita tanya pendidikannya dulu deh. Di Banyumas itu seperti apa dan mondoknya atau belajarnya di mana? Kalau latar belakang pendidikan itu dari SD sampai SMA itu saya di sekolah formal. Sekolah formal. Ya, hanya memang saya belajar agama itu di pesantren. Pesantren apa itu? Di pesantren Al-Falah. Al-Falah di Banyumas. Banyumas. Ya. Kemudian ya pada saat SMP dan SMA itu beberapa kali memang saya sempat ke pesantren yang lain, tapi hanya sebentar. Hanya sebentar, misalnya beberapa waktu di pesantren atau Al-Islami di Leler, kemudian di Pondok Pesantren Al-Falah di Jatilawang, masih di Banyumas juga, dan ya kemudian setelah di perguruan tinggi, alhamdulillah saya lanjut pendidikan di perguruan tinggi di Jogja. Perguruan tinggi Jogja, di mana tepatnya? Di UGM. Di UGM? Di UGM, di Fakultas Teknik. Kemudian sambil di pesantren itu, sambil kuliah itu saya di pesantren. Pesantren di Jogja berarti? Jogja, di pesantren Wahid Hasyim. Wahid Hasyim, ya, berapa tahun? Hasyim. Sekitar 2010 sampai 2015. 5 tahun? Wow, luar biasa. Kurang dari 5 tahun. Kurang ya, globalnya 5 tahun. Jadi paling lama kehidupan Mas itu mengembara berarti ya? Ya, kurang lebih begitu. Nah, Mas katanya dari mondok, terus kenapa sekarang kiprahnya itu awal katanya atau awal mulanya bisa ke Cilegon itu? Cilegon kan kota apa? Kota industri atau kota dolar. Kenapa bisa di sini? Ya, karena memang saya itu kan di Fakultas Teknik ya Kang ya. Di Fakultas Teknik, dan kemudian saya mengembara hingga ke Cilegon ini karena memang kebetulan aja di sini. Kebetulan ya, kebetulan yang apa ya? Ya sampai sekarang saya geluti ini. Awalnya gimana? Apakah Mas itu kesini emang cari kerja atau cari kerja itu? Cari kerja. Saya ke Cilegon ini ya cari kerja. Awalnya pada mulanya. Kalau setelah awalnya saya itu tinggal di mes perusahaan. Setelah itu kemudian saya lanjut setelah berkeluarga saya pindah ke masyarakat. Kemudian di masyarakat itu dikenal sama masyarakat sebagai anak lulusan pesantren, ya saya diminta untuk ngisi kajian begitu. Ringkasnya begitu. Oh, berarti udah berkeluarga. Keluarganya orang sini atau orang Jawa juga, Mas? Banyumas. Jawa Timur. Orang Jawa Timur. Orang Banyumas, terus orang Jawa Timur. Kalau boleh tahu kisahnya bagaimana ketemunya itu? Ya, istri saya tuh beliau juga alumni UGM dan juga dari alumni pesantren yang sama. Mungkin di situ ya awal-awal ketemunya. Ya, mungkin di situ. Awal jodohnya ya. Oke, kita akan lanjut membahas masalah ini setelah kita ketahui pendidikannya
asli pendidikan formal berarti teknik. Baik, kita mau tanya tentang bukunya Mas Ragil dengan judul Risalah Shoghiro. Kalau boleh tahu ini Mas, buku Risalah Shoghiro ini kenapa Mas menulis atau latar belakangnya bisa menulis buku seperti ini, latar belakangnya kenapa? Ya, jadi begini, seperti di judul itu, Ar-Risalah As-Shoghiro fi Bahthil As'ilah Al-Mukhtar. Jadi buku itu adalah kumpulan tanya jawab yang berisi 24 soal jawab yang saya kumpulkan dari majelis kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang saya kaji mulai awal Februari tahun 2021 sampai kemarin khataman 31 Oktober. Nah, itu kumpulan daripada pertanyaan dari jamaah. Nah, latar belakangnya adalah karena saya tidak pengen jawaban-jawaban saya itu hanya berhenti di pendengar saja, tapi saya kepengen agar lebih bermanfaat dan lebih luas penggunaannya jawabannya. Maka sekiranya saya bukukan, saya kumpulkan dalam satu naskah, kemudian saya cetak dan saya bagi-bagikan, saya harap bisa lebih bermanfaat. Ya. Kalau menulis itu sebenarnya kelihatannya mudah, tapi sangat susah bagi saya pribadi yang belum pernah menulis. Walaupun saya suka membaca. Kalau menurut Mas ini inspirasi menulis itu dari mana dan kapan waktu-waktu efektif untuk menulis? Inspirasi saya menulis itu tentu dari guru-guru saya, kemudian dari ulama-ulama Nusantara sendiri. Semisal Syekh Nawawi Banten yang punya mungkin puluhan kitab, ratusan kitab. Kemudian ada Syekh Mahfud Termas yang kitabnya masih selalu bertambah setelah dikaji dan dikaji. Kemudian guru-gurunya saya terdekat yaitu Syekh Kiai Ali Maksum Jogja Kerapia. Beliau punya kitab yang namanya Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Betul, itu saya punya. Nah, itu menginspirasi saya untuk menulis agar supaya bukan hanya pribadi saya sendiri yang mendapat manfaat, tapi juga khalayak secara umum. Begitu. Berapa lama Mas Ragil menulis buku ini? Ya, mulai dari dimulainya kajian sampai selesai. Berarti 1 tahun lah, anggap ya? Kurang lebih 1 tahun. Karena pengajian itu kan seminggu sekali, setiap malam Ahad, begitu. Jadi begitu selesai pengajian, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menarik itu saya tulis, kemudian saya salin jawaban saya di situ, kemudian saya tambahkan referensi-referensi yang menjadi latar belakang jawaban saya. Ya. Gitu. Terus ada mungkin satu pertanyaan. Banyak juga boleh. Maksudnya satu-satu dulu, kalau banyak nggak bisa jawab nanti. Kenapa buku ini penting dimiliki oleh khalayak umum dan siapa saja yang harus membaca? Tentu yang kepengen memperdalam masalah fikih. Kebetulan ya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jamaah kami itu seputar fikih klasik. Ya, seputar fikih klasik yang sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab beliau-beliau, mulai dari Imam Nawawi, Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya sampai dengan ulama-ulama Nusantara kita sekarang. Nah, tentunya santri-santri yang tidak pengen ketinggalan terkait tanya jawab yang saat ini sedang hangat, itu mudah-mudahan dengan membaca buku ini akan sedikit terjawab dahaganya tentang ilmu itu. Dan tentu dengan referensi kitab-kitab terdahulu ya, yang sudah terbukti sanad dan keilmuannya. Betul. Ulama-ulama terdahulu. Nah gitu. Nah, Mas, tapi di dalam pembahasan fikih yang dalam kitab Risalah Shoghiro ini mencukupkan diri
tidak melebar ke 4 mazhab. Jadi lebih ke fikih Syafi'iyah. Kemudian untuk pembahasan akidah ada beberapa pertanyaan akidah di situ berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Subhanallah. Mas sudah berapa banyak menulis buku? Sementara ini sudah 3. Satu, apa itu? Satu Al-Mawaid Mansurah. Tentang apa? Itu tentang nasihat-nasihat pernikahan. Subhanallah. Saya nasihat pernikahan harus beli nasihat itu. Pernikahan. Harus itu. Kedua? Yang kedua tentang Al-Mir'ah. Al-Mir'ah itu mengutip bahasa Indonesia itu cermin. Cermin. Jadi 40 hadis saya kumpulkan terkait dengan adab-adab perempuan solehah yang menghendaki untuk bekerja atau berprofesi, berkontribusi bagi masyarakat. Pemirsa, kitab Al-Mir'ah apa? Al-Mir'ah kayaknya sangat cocok untuk perempuan-perempuan masa kini. Satu lagi ini ya, Ar-Risalah As-Shaghirah. Ya, Risalah As-Shaghirah. Itu yang ketiga. Itu dijual untuk umum kah? Atau sudah ada terbitan buku kah? Atau seperti apa kalau kita ingin memiliki? Semuanya sudah saya terbitkan secara pribadi, secara mandiri. Awalnya itu untuk komunitas pesantren secara khusus, jadi tidak luas. Untuk perpus, untuk perpustakaan, untuk pesantren-pesantren tidak terlalu banyak, bisa disubsidi, kalau banyak pre-order kayak gitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Oke, mungkin itu. Coba Mas Punten sekali lagi kitabnya apa-apa, terus menjelaskan apa-apa. Pertama Al-Mawaid An-Mansurah. Itu tentang nasihat-nasihat yang tercecer untuk pasang suami istri, li nailir rahmah wal maghfirah, untuk meraih rahmah dan ridho Allah. Jadi kitabnya ya lebih tipis daripada ini. Saya hanya mengutip beberapa poin-poin penting saja dari kitab-kitab para ulama. Yang penting seperti apa sepantasnya kita itu bersuami istri. Yang kedua Al-Mir'ah itu membahas arba'ina hadisan yang terkait dengan adab mar'ah solehah di dalam bekerja dan di dalam berprofesi, begitu. Itu sangat bagus, khususnya bagi wanita-wanita karir saat ini. Yang ketiga adalah Ar-Risalah As-Shaghirah. Tapi sayang yang 2 bukunya tadi tidak ada contoh. Baru ini aja yang bawa. Insya Allah the next kalau banyak permintaan nanti kami hadirkan lagi. Al-Mir'ah ini sangat penting karena kalau di Cilegon kita lihatkan budaya dan kulturnya udah ke usaha semua. Khususnya tuh. Jadi wanita-wanita mungkin the next insya Allah kami akan bahas kalau ada waktu lagi Mas. Insya Allah. Dan memang latar belakangnya itu pada dasarnya untuk yang Al-Mir'ah itu adalah sebagai pengingat untuk perempuan-perempuan di keluarga saya pada dasarnya, pada awalnya. Kemudian saya kirimkan ke teman-teman santri, teman-teman pesantren yang pada saat beberapa waktu lalu menikah, saya kado buku itu. Subhanallah, luar biasa. Karena ya saya mengutip di dalam buku itu pendapat daripada Syekh Dr. Yusuf Qaradawi yang menyatakan pada dasarnya perempuan itu tidak dilarang untuk berkontribusi, untuk memberikan manfaat secara luas bagi kaum muslimin, apalagi untuk profesi-profesi yang fardu kifayah memang harus ditangani oleh perempuan. Misalnya bidan untuk melahirkan, ya tentu untuk dokter-dokter perempuan juga yang muslimah tetap harus ada, begitu. Baik, kita bukunya di sini ada 24 masalah ya, Mas? Ada 24 masalah. Masalahnya seperti saya baca masalah yang nomor 8 ini, pemirsa kayaknya cocok. Musafir yang berjima di siang hari di bulan Ramadan ini. Waduh. Soalnya kalau kita jima di bulan Ramadan kan ada konsekuensi yang sangat besar. Nah, di sini baca sendiri bukunya supaya kita tidak terkena konsekuensi yang sangat besar itu. Terus
pertanyaan nomor 10 ada makna Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maksudnya apa itu? Mungkin silakan baca sendiri. Ada lagi status jenazah pelaku teror bom bunuh diri. Statusnya itu apa? Apa mati syahid gitu ya? Atau mati sangit gitu? Dikupas sedikit. Di 18, tapi ini di mana nih? Ada daftar isinya. Di daftar isi ada pertanyaan 17 juga, batalnya wudhu sebab bersentuhan kulit antara suami dan istri. Ini nih masih sangat banyak yang disalahpahami. Katanya istri itu kenapa udah jadi istri kok masih membatalkan sholat? Nah di sini mungkin akan lebih tahu, baca sendiri bukunya. Ya, di situ saya mengutip penjelasan dari Imam An-Nawawi di kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Di situ komplit ada kurang lebih 7 pendapat mazhab mengenai masalah ini. Itu saya sampaikan referensinya di situ agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Orang kan sekarang melihat misalnya hadis bahwa ada saat dimana Sayyidah Aisyah bersentuhan dengan Rasulullah dan Rasulullah tidak wudhu. Itu penjelasan hadisnya bagaimana. Hadis itu juga disinggung oleh Imam Nawawi di Al-Majmu'. Gitu. Nanti lebih jelas mah memang asik dibaca sendiri. Ya. Penjelasan tentang status jenazah pelaku teror bom bunuh diri 138. Apakah jenazah pelaku teror bom bunuh diri di tempat peribadatan kaum muslimin tetap harus diperlakukan, yakni dimandikan, disalati, dan dimakamkan sebagaimana jenazah muslim? Kalau di sini dijawab, para ulama bersepakat bahwa kepengurusan jenazah seorang muslim, yakni pemandian, pengkafanan, pensalatan, dan pemakaman adalah kewajiban kaum muslimin yang masih hidup. Nah nanti baca sendiri, ada referensi yang sangat banyak. Di sini subhanallah referensinya sangat banyak, dan kitab-kitabnya pun dari kitab-kitab ulama salaf seperti ada Abul Alim wal Muta'alim, karya dari Al-Alama Syekh Kiai Haji Muhammad Hasim Asari, Al-Ajwibah Al-Gholiyah ya, terus samaning Asyahaba wa Nadhair, Fathul Mubin, Al-Hawil lil Fatwah, dan lain-lain. Ini buku yang sangat luar biasa. Terus untuk yang ingin mendapatkan buku ini, caranya seperti apa, Mas? Nanti bisa kontak di komentar atau nanti kami akan mencantumkan kontak person untuk memesan buku ini. Nah, insya Allah buku ini tidak terlalu mahal karena niatnya Mas Ragil bukan untuk dijual belikan, untuk mencari keuntungan, Mas ya. Mas punya Facebook atau Instagram atau lainnya? Di Instagram ada Ragil Mustafa. Ragil Mustafa. Ya, nanti saya akan cantumkan di sini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, Instagram. Baik, mungkin saya ingin tanyakan dari beberapa masail. Di sini ada 24 permasalahan masail ya. Saya tanyakan makna dari pertanyaan nomor 10, makna potongan ayat Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu maksudnya apa? Allah berserta orang-orang yang sabar. Maksudnya begini. Jadi potongan innallaha ma'as sabirin itu menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak bermakna ma'iyah dzarfiyah. Artinya bukan bermakna tempat. Bahwa Allah itu disucikan daripada tempat dan juga dari arah. Sebagaimana yang sudah dinazamkan di dalam kitab Jawharatut Tauhid bahwa wa kullan nasin auhama tashbiha awilhu wa fawwid warum tanziha. Jadi harus disucikan Allah dari makna-makna yang sifatnya tempat dan juga arah, dan juga dari segala sifat yang kemakhlukan. Maka ma'iyah di sini sebagaimana yang dikutip di dalam kitab Al-Fathul Mubin karya Al-Imam Ibni Hajar Al-Haytami, ma'iyah dalam potongan ayat innallaha ma'as sabirin ini adalah dalam bentuk pertolongan dan juga dalam bentuk
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang bersabar. Berarti kalau diartikan secara lebih tepatnya, Allah menolong orang-orang yang sabar. Ya, kurang Seperti lebih itu. demikian. Ya. Satu lagi Mas, ini mungkin penutup pertanyaan ke-16, yaitu di sini ada pertanyaan vonis kafir kepada seorang muslim. Bolehkah seorang muslim memvonis muslim lainnya dia itu kafir? Monggo. Ya, pertanyaan ini muncul dari fenomena yang marak, yaitu yakni fenomena takfiri yang muncul di Indonesia ini, yang dibawa oleh saudara-saudara muslim yang mungkin berpaham takfiri, yang menganggap bahwa orang atau muslim yang mengamalkan amalan-amalan tertentu, misalnya amalan-amalan tertentu yang disebut bid'ah misalnya, atau amalan-amalan lain yang tidak ada dalilnya, ataupun juga bukan melakukan amalan yang bid'ah tapi melakukan suatu kemaksiatan, biasanya begitu. Itu oleh sebagian saudara muslim kita dicap kafir secara otomatis. Jadi orang yang melakukan bid'ah masuk neraka, kafir, dan seterusnya. Atau orang yang melakukan kemaksiatan juga sebagian dicap kafir. Maka ini sangat keras dilarang oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga yang kita yang kita tetapi sampai sekarang ini, bahwa dakwah kita itu bukan dakwah yang bersifat takfiri, memvonis kafir kepada sesama muslim, bahwa dakwah kita itu adalah mengajak dan juga menyampaikan Islam ini secara objektif. Jadi menilai suatu amal yang berlaku di masyarakat itu bukan atas dasar nafsu pribadi, tapi atas dasar penjelasan dan juga keterangan-keterangan dari ulama yang muktabar begitu. Jadi tidak asal amal ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah maka demikian, kemudian maka pelakunya adalah kafir. Itu tidak boleh. Tidak bolehnya itu haram atau ada konsekuensi lainnya atau seperti apa, Mas? Jika vonis kafir itu dengan penuh keyakinan, maka di dalam kitab Fathul Mubin dijelaskan dia berdosa. Jadi dosa takfir itu kembali kepada yang memvonis itu tadi. Berarti kalau kamu kafir, kalau dia tidak kafir berarti saya yang kafir. Ya, yang kembali kepada pemvonis ini bukan status kafirnya jika dia memang muslim, tapi yang dikembalikan kepada pemvonis itu adalah dosanya. Dosa karena memang mencela dan juga mengkafirkan sesama muslim itu dosanya besar. Begitu. Karena otomatis ketika kita mengkafirkan seorang saudara muslim, berarti kita mengkafirkan apa yang dia yakini, menyalahkan apa yang dia yakini. Sedangkan yang dia yakini adalah kalimat tauhid. Jadi silakan nanti dibaca sendiri bukunya, ada 24 pertanyaan, salah satunya tentang status jenazah pelaku bom bunuh diri, malu dan sabar, jatah rezeki dan kematian, atau melebihkan nominal pelunasan hutang dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini, yang terakhir Kang Ustadz Karya disinggung itu yang tentang melebihkan pelunasan hutang. Itu waktu saya jawab ke jamaah itu banyak jamaah yang nggak habis pikir. Nggak habis pikir? Iya, nggak habis pikir karena ternyata itu ustadz-ustadz yang lain menjawab itu secara otomatis tidak boleh. Tidak boleh. Termasuk riba. Jadi langsung. kalau menghutangkan misalnya 1 juta, terus dikembalikan 1 juta sekian gitu misalnya, itu langsung divonis sebagai riba. Padahal ada step-stepnya. Padahal ada persyaratan tertentu. Nah itu saya kutip juga dalam buku ini hadis dari kitab Sahih Muslim yang disyarah oleh Imam An-Nawawi. Salah satu hadis referensinya adalah khairukum fil wudu. Jadi sebaik-baik kalian itu adalah sebaik-baik dalam melunasi hutang. Melunasi hutang termasuk. Ya termasuk itu. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i
justru malah dianjurkan untuk membayar dengan atau melunasi hutang dengan sesuatu yang lebih baik. Selama yang pertama tidak dipersyaratkan di dalam akad. Yang kedua, tidak dipersyaratkan dalam akad. Ya, yang kedua tidak berlaku secara umum. Tidak berlaku secara umum maksudnya? Ya, maksudnya tidak menjadi kebiasaan. Karena menurut Syekh Mustafa Dib Al-Bugo di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji itu kalau berlaku secara umum dan sudah terbiasa di masyarakat terjadi seperti itu, seolah-olah menjadi syarat. Jadi kalau mau menghutang itu wajib mengembalikan lebih gitu. Ya. Tapi memang kalau di lingkungan kita itu bukan menjadi syarat, hanya sebagai adab sebagai rasa terima kasih. Ya. Nah, buku yang luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau ingin mendapatkan buku ini, silakan komen di kolom komentar atau langsung lewat Facebooknya Mas Ragil ini, nanti akan linknya akan ada di bawah sini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa subscribe untuk dukung channel kami, channel Ruang Santri, dengan tema santri bisa apa. Ternyata santri itu bisa menjadi luar biasa. Tempatnya di mana dan penempatannya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.